kita pun sebetulnya secara molekular itu berzikir. Secara molekular ya. Makanya kalau misalnya kita lagi diem gitu kan, dengerin ada suara nging gitu kan, yang berdenging ya di telinga. Iya, berdenging di telinga. Itu bukan tinnitus atau penyakit telinga. Tapi itu sebetulnya adalah suatu kode, suatu bentuk pesan yang seharusnya kita bisa mengkodifikasi. Karena itu adalah bunyi DNA kita. Dan dari sanalah kita bisa mampu bersatu dengan semua yang ada di alam semesta. Pohon, binatang, benda mati, semua tumbuhan-tumbuhan gitu ya, manusia, sebetulnya semua ada penggeraknya. Contohnya manusia itu ada ruh. Istilah untuk pohon itu ruhnya beda lagi. Di bahasa Lemuria itu masing-masing benda itu punya istilah nama untuk ruh sendiri. Ada suatu zat tidak dikenal yang menggerakkan mereka. Contohnya, kita manusia, apa sih yang menggerakkan jantung? Itu jawaban kita mau jawab. Listrik dalam tubuh. Iya, ngulang. Kita mengulang dulu sama-sama ya. Oke. Ya. Kita ngulang dulu ya, Pak. Iya, mengulang dulu sambil minum kopi. Nah, apa sih yang menggerakkan jantung kita? Bagaimana molekular tubuh kita bergerak? Sebetulnya apa sih yang memberi batasan umur pada kita dan sebagainya? Ketika energi bergerak, apa sih yang menggerakkan energi? Kan yang kita tahu bahwa semua itu ada energi ya, gitu. Iya, energi. Sesuatu digerakkan oleh energi dan sebagainya. Iya, kita tanya lagi pada mereka, apa sih yang menggerakkan energi? Apa? Nah itu dia, pasti jawabannya ngahulang-hulang. Ada suatu zat tidak dikenal. Nah, zat itulah yang menggerakkan semuanya. Zat itulah yang terhubung ke seluruh jagat. Bagaimana mereka tidak berzikir atau mengingat Sang Maha Pencipta, sedangkan di tubuh mereka itu semua ada zat Sang Maha Pencipta yang menggerakkan molekular mereka, begitu loh. Mereka tuh semuanya berzikir. Kita pun sebetulnya secara molekular itu berzikir. Secara molekular ya. Makanya kalau misalnya kita lagi diem gitu kan, dengerin ada suara nging gitu kan, yang berdenging ya di telinga. Iya, berdenging di telinga. Itu bukan tinnitus atau penyakit telinga. Tapi itu sebetulnya adalah suatu kode, suatu bentuk pesan yang seharusnya kita bisa mengkodifikasi. Karena itu adalah bunyi DNA kita. Dan dari sanalah kita bisa mampu bersatu dengan semua yang ada di alam semesta. Kenapa orang Eropa dan sekitarnya cenderung lebih superior dibanding orang Indonesia? Apakah ini ada pengaruh dari pola didik di Indonesia? Dan bagaimana cara mengatasinya? Hatur nuhun Kang Diki dari IKA di Belanda. Betul sekali. Mahata cenah. Iya. Udah jawab betul sekali. Betul sekali. Iya. Karena pola didik di sinilah yang membuat anak-anak itu menjadi tidak berkembang. Karena anak-anak itu dicetak untuk nurut, ikut perintah, dan hanya sekedar untuk menjadi buruh. Karena sejak kecil dimasukkan ke dalam alam bawah sadar mereka itu adalah sekolah, ijazah, cari kerja. Berarti sudah dimasukkan ke dalam alam bawah sadar mereka itu menjadi buruh atau menjadi budak-budak. Budak-budak. Dan ini udah distandarisasi harus gitu Kang ya, di mana-mana Kang. Nah justru itu kenapa kita tidak membuat anak kita itu menjadi seorang kreator, begitu loh. Kenapa kita tidak mendidik anak kita itu untuk menjadi dirinya, sehingga dia bisa memaksimalkan dirinya. Mungkin karena tidak tahu cara mencontohkannya gimana gitu ya, cara mendidik. Kenapa berani punya anak kalau misalnya belum bisa seperti itu gitu loh. Tidak tahu. Saya menjauh dulu dari tenaga Kang Lutfi terpulang ini. Ya jadi gimana tadi Kang? Melatih biar berpikir kritis dan menghilangkan minder. Biar kritis untuk dirinya.
Ya. untuk ibu ini. Iya betul. Nah, begitu. Untuk ibunya dan anak kayaknya nih. Nah, begini. Dan mendidik anak. Minder itu dari ketika kita selalu tertekan dan ditekan. Ya, diulang. Minder itu ketika kita selalu tertekan dan ditekan. tertekan dan ditekan ya. Dan ditekan. Karena minder itu adalah permainan pikiran. Permainan pikiran orang-orang yang tertekan. Dan mereka selalu membatasi dirinya agar untuk menjadi minder. Karena sekali lagi, minder adalah pilihan. Oke. Tertekan tuh dibully kan atau gimana kan? Iya, dibully oleh keadaan karena kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah atau melihat orang lain lebih baik dari kita. Iya. Dan kita mengejar pun tidak bisa. Iya. Akhirnya kita memilih untuk menjadi minder. Oh, jadi tidak ada yang membuli pun bisa jadi minder gitu ya? Oh, takut Bisa. orang lain gimana ke kita? Bisa. Dan kitalah yang membuat diri kita menjadi minder. Itu kita yang memilih untuk menjadi minder. Jadi minder itu pilihan ya, keputusan Pilihan. diri ya. Keputusan. Jadi salah satu caranya adalah dengan membuat diri kita memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau misalnya punya kelebihan-kelebihan lain yang misalnya orang lain itu tidak selevel kita. Kita lebih menonjol aja ya di bidang Iya. tersebut gitu. Iya, Itu digali. dan tonjolkan itu semaksimal mungkin. Dan bisa saja sih kelebihan kita itu menjadi profesi. Iya. Nah, salah satu cara untuk membuat kita tidak menjadi minder adalah dengan membuat diri kita memiliki satu keahlian yang bisa lebih dari orang lain. Berarti kuncinya adalah di latihan. Oke. Untuk melatihnya itu butuh ketekunan. Nah, bisa saja yang dilatih itu bisa membuat kue, misal gitu ya. Iya. Nah, kita bisa membuat kue yang berbeda dengan orang lain misalnya. Oh. Misalnya kita punya ide bikin roti yang kecil-kecil. Jangan sebut nama ya. Iya. Awas, jangan sebut nama. Jangan, itu mereka belum bayar iklan di kita. Kang di sini boleh iklan kan? Kita promosiin nanti. Di sini mah serba gratis atau mangga saja di sini mah. Itu tadi. Nah, bikin roti yang kecil-kecil, lalu itu bisa tersebar dan terkenal kan akhirnya kan. Iya. Merek itu tuh ya. Iya. Kemudian kita bisa bikin roti misalnya yang sedikit tapi padat gitu kan. Padsi misalnya gitu, padat dan bergizi. Wah, misalnya gitu. sih. Itu belum ini. Nah, bisa bikin yang padat, bergizi dan tidak menggemukkan, bisa begitu kan? Bisa saja. Nah, dari sana kita punya kreasi, kita punya sesuatu. Kita punya sesuatu yang orang lain butuh. Dan itu bisa dijadikan sebagai profesi. Itu juga kan solusi ya. Iya. Jadi kuncinya untuk tidak menjadi minder, latihlah diri agar punya kemampuan atau punya keahlian yang orang lain itu bisa di bawah kita. Kang, berkaitan sama setiap orang itu berbeda, berarti profesi atau keahliannya bakal beda-beda juga Kang. Makanya planet bumi ini lengkap dan kita saling melengkapi. Kita itu kan saling berkoordinasi, bukan saling menguasai gitu loh. Tidak ada yang sama persis Kang, bener Kang? Ada gitu yang sama persis. Iya, kagak ada ya. Tapi kalau di sekolah kan materi yang diajarkan sama persis gitu. Ada 40 siswa semuanya mendapatkan itu tadi. Iya, tapi menangkapnya kan berbeda persis. Iya. Persis. Betul. Orang boleh menyeragamkan, tapi tiap seragam itu pasti berbeda. Ada bedanya ya. Ada bedanya, yang satu putih cemerlang, yang satu putih kekuningan. Asik. Itulah Setelahnya bercak di seragam. leher tuh kan. Iya. Bisa cuci. Nah, semacam begitu. Boleh orang punya pelajaran yang sama. Seperti saya mengajarkan jurus silat. Dan nerimanya kan berbeda. Iya betul ya. Padahal Berbeda. sama persis semuanya katanya lihat Kang Diki mencontohkan gitu ya. Iya. Ada 40 orang. Di video juga kan ada. Iya. Videonya ada yang upload juga itu yang haters ya. Yang upload itu bukan Mempromosikan ternyata Iya. itu ya. Makanya kenapa saya tidak ganggu dia gitu. Karena dia mempromosikan kita. Betul. Yang jelas itu bukan kita yang upload. Iya. Dia itu membantu saya. Jadi saya wajib berterima kasih. Nah, makanya saya tidak marah. Jadi saya ambil hikmahnya. Dari sinilah, meskipun tujuan dia adalah untuk, nah ini loh gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa itu tuh masih di bawah 1% dari dasar. Belum Dari tahu dia. dasar itu belum tahu dia itu masih. Makanya saya tenang-tenang. Kami juga baru tahu nih di sini.
Nah, begitulah. Jadi semua sudah diperhitungkan ya. Saya sudah perhitungkan puluhan tahun yang lalu, apapun dan bagaimanapun kejadiannya saya sudah perhitungkan semuanya.